Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Namun sebelumnya anak-anakku semuanya untuk memberkahi acara kita pada acara ya kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Pada kali ini saya akan sedikit mereview kembali ya materi yang telah kita belajar bersama-sama pada kesempatan sebelumnya begitu. Nah kemarin kita kan belajar mengenai kita belajar pada tema kali ini lebih dahulu ya, yaitu mengenai gerak parabola. Nah sedikit mereview pada materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita akan belajar mengenai gerak lurus kan ya teman-teman, anak-anak semuanya. Nah kita kemarin itu belajar mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ada yang ingat mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu apa? Nah betul sekali, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak lurus di mana kecepatannya itu misal gerak lurus beraturan ya, itu kecepatannya konstan begitu ya. Jadi contoh fenomenanya ketika misal ini EK ya, EK itu mengendarai mobil gitu. Nah mengendarai mobil dengan kecepatan yang sama gitu ya, V-nya yang di sini V1 dan V2 di sini itu sama terus, maka EK berjalan pada mobil ini bergerak secara GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Ini berbeda ketika Adi mengendarai mobil di sini dengan kecepatan di mana V1 ini V1 itu lebih besar, lebih kecil daripada V2, maka Adi pada kesempatan kali ini ya itu mengalami GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan, di mana pada kecepatan yang pertama dan kecepatan yang kedua itu mengalami perbedaan gitu. Nah itu selanjutnya kemarin kita kan juga sudah mempelajari bahwa rumus dari GLB itu ketika kita mencari VT ya, VT atau kecepatan pada waktu T itu kan sama dengan V0 gitu. Karena V0 dan VC, karena kecepatannya itu kan konstan gitu. Nah selanjutnya ketika kita mencari jarak, maka jarak itu sama dengan V0 dikali T begitu, kali waktunya gitu. Nah ini dari GLB. Selanjutnya dari GLBB ketika kemarin kita mencari VT, VT itu adalah V0 dikali plus A kali T. Dan dimana kita ketahui bahwa A di sini itu merupakan percepatan. Nah selanjutnya ketika kita mencari jarak di sini ya, jarak itu adalah S sama dengan jaraknya di sini itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat begitu ya. Di mana di sini ada A itu apa? A itu merupakan percepatan begitu. Ini konsep ini nanti itu yang sangat kita gunakan dalam gerak parabola, di mana gerak parabola itu merupakan gabungan dari kedua konsep ini, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan begitu. Selanjutnya seperti apa gerak lurus beraturan, selanjutnya bagaimana konsep dari gerak parabola, ini kita harus lebih dahulu ya begitu. Mungkin teman-teman sudah paham banget mengenai konsep ini gitu. Ini nanti sebagai dasar ya teman-teman ya, anak-anak semuanya, ini dasar sebagai kita mempelajari yang namanya gerak parabola gitu. Jadi mungkin anak-anak semuanya saya tanya lebih dahulu, fenomena sehari-hari seperti gerak parabola itu seperti apa? Ya betul sekali, gerak seperti ketika teman-teman semua itu melempar sebuah batu ke pohon mangga ya, misal, itu merupakan salah satu contoh dari gerak parabola. Contoh lagi ketika teman-teman melempar bola basket kering, nah itu juga merupakan salah satu bentuk dari gerak parabola. Nah gerak parabola nanti kan contohnya seperti itu. Nah misal di sini ada namanya Dimas gitu ya. Nah Dimas di sini itu ketika Dimas itu mungkin Dimas agak turun saja. Nah gitu. Misal ini Dimas ya. Misal ini Dimas.
Dimas itu mempunyai bola basket. Nah, kita gambarkan bola basketnya Dimas di sini. Nah, ketika Dimas akan memasukkan basket bola basketnya itu tadi ke dalam ring di sini, gitu ya. Ini kan Dimas perlu melemparkan ini itu ke sini, begitu. Nah, selanjutnya kita bisa analisis ini ke dalam vektor ya, nanti sebagai formula dan lain-lain, begitu. Nah, tentunya kan Dimas harus melemparkan bola ini kurang lebih jalan dari rute dari bola ini nanti kan seperti ini, gitu. Ini kan seperti ini kan, yang mungkin kan seperti ini, gitu. Ataupun Dimas harus mendribble terlebih dahulu kan hingga gini nanti bolanya itu nanti dilemparkan ke sini, begitu kan. Nah, itu salah satu ini tuh merupakan salah satu bentuk dari gerak parabola. Nah, selanjutnya kita harus menganalisis ini agar kita tahu konsep dari gerak parabola, begitu. Ketika kita Dimas melemparkan bola ini, Dimas kan sama saja memberi gaya pada bola ini, gitu. Nah, selanjutnya kita bisa analisis ini itu dalam vektor, teman-teman, gitu. Ini Dimas memberikan gaya. Nah, gaya kan bentuknya seperti ini ya. Ini F. Nah, ini Dimas memberikan F dengan panjang sebesar V0, begitu. Ini kan Dimas memberikan kecepatan awal terhadap bola ini, memberikan gaya kinetik, begitu kan ya. Nah, selanjutnya kita analisis ini. Kita analisis vektornya terlebih dahulu, gitu. Tadi Dimas di sini tadi itu memberikan apa? Memberikan V0, teman-teman. Memberikan 0 dan memberikan gaya sejumlah dari V0, gitu. Mungkin ini kita agar lebih lebih simpel, kita menggunakan V0 saja karena kita nanti membahas tentang gerak ya, di mana gerak nanti itu kan ada berupa kecepatan, gitu kan. Nah, kita Dimas itu memberikan V0 kepada bola basketnya agar bola basketnya itu sampai ke ring di sini, begitu. Selanjutnya kita analisis secara vektor terlebih dahulu, di mana di sini itu merupakan sumbu apa? Sumbu horizontal, namanya sumbu apa? Ya, benar. Ini merupakan sumbu X dan di sini merupakan sumbu Y. Ini X positif dan ini sumbu Y positif, gitu. Selanjutnya kita analisis terlebih dahulu vektor yang ada di sini, gitu. Ketika Dimas ini itu melempar bola ya, begitu. Itu kita bisa analisis seperti ini, gitu. Ini mungkin biar lebih luas ya. Itu kita rubah di sini saja. Nah, ini. Gitu. Ketika Dimas itu memberikan sebuah V0 di sini, ini merupakan V0. Ini sumbu Y, ini sumbu X, gitu ya. Ketika Dimas itu memberikan V0 kepada bola di sini, maka kita uraikan lebih dahulu vektor yang ada di dalam V0 ini, gitu. Nah, ketika kita uraikan di sini, di sini, ketika sudut θ-nya di sini, nah, Dimas kan memberikan di sini merupakan θ ya, ada sudutnya, gitu. Sudut agar bulannya itu tadi itu sampai ke ring. Nah, di sini θ-nya itu nanti kita gunakan sebagai sudut ya, sudut. Dimas memberikan sudut berapa, gitu. Kan kalau misal bola basketnya itu ada di atas sana, kita kan nggak mungkin melempar bola basket itu secara agak horizontal, kan nggak mungkin, gitu. Atau seperti pengopar bola itu kan nggak mungkin. Kita kan pasti juga harus memiliki sudut ya yang tinggi agar bola tadi sampai ke ring di sini. Nah, ini sudut ini tadi itu kita namakan sebagai θ. Nah, selanjutnya ketika kita analisis di sini seperti penguraian vektor yang ada di sini itu merupakan V0 ya, benar masih V0 cos θ. Nah, betul kan? Nah, yang ada di sini itu merupakan V0 sin θ. Nah, ini merupakan salah satu teman-teman ya, salah satu bentuk dari penguraian vektor. Nah, ini nanti sangat berguna bagi kita ya depannya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis gerak terlebih dahulu dari si bola ini tadi, begitu. Bola ini tadi itu ketika kita gambarkan pada sumbu Y ya. Ini misal sumbu Y. Ya, ini adalah titik 0 di mana titik Dimas itu melemparkan. Gitu kan ya. Di sini titik 0. Nah, di sini bola tadi itu bergerak dari titik 0. Misal ini tangannya Dimas di sini ya. Ini kan titik 0 di sini, ini bola basket. Nah, si bola ini tadi itu
geraknya vertikal terlebih dahulu sampai kemudian gayanya itu habis, ya kan? Sampai gayanya habis, setelah itu bola ini tadi itu jatuh, begitu kan? Ya, misal dari sini bola ini tadi itu bergerak secara vertikal terlebih dahulu sampai titik tertingginya, hingga kemudian bola itu jatuh kembali, gitu. Nah, ini cara kita analisis ya secara lebih lanjut, dan ini mungkin nanti bisa teman-teman lihat videonya juga. Kenapa kok ini nanti itu kita namakan merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini ya, ini tuh merupakan GLBB ya teman-teman ya. GLBB. Faktanya adalah ketika bolanya ini tadi itu mendekati titik tertingginya, itu kan pasti V-nya itu kan mendekati 0 ya. Kecepatan terendahnya ada di sini gitu. Seperti kita melemparkan bola gitu. Nah, sampai hingga dia itu kita titik balik di sini, itu kan perlu V0 lebih dahulu hingga V-nya itu negatif gitu. Misal di sini itu V positif ya, ketika naik gitu ya. Itu kan pasti juga perlu V negatif kan. Nah, antara positif dan negatif itu kan di sini kan merupakan titik 0 gitu. Ketika dia tidak memiliki kecepatan. Nah, di sini itu merupakan gerak GLBB pada sumbu Y. Namun pada sumbu E ya, seperti pada video yang telah kita lihat bersama-sama, di mana di sumbu E itu di sini ya, itu gerak bolanya tadi itu merupakan gerak lurus beraturan gitu. Jadi kita uraikan di sini, ketika dari tangan Dimas sampai dia tuh bola itu jatuh lagi di bawah ring di sini ya, di bawah ring di sini, tangannya Dimas di sini. Nah, bola itu secara pada sumbu X, nah ya, pada sumbu X gitu kan, pada sumbu X bola itu berjalan secara GLB teman-teman. Jadi kecepatan secara dia di sini, dia di sini, dia di sini, ataupun dia di sini, kecepatan secara X-nya itu sangat konstan gitu. Makanya kita sebut ini merupakan GLB gitu. Jadi anak-anakku semuanya paham ya. Jadi ketika dia gerak parabola itu, ketika kita uraikan, ketika GLB ya, ketika pada sumbu Y, gerak vertikalnya itu merupakan GLBB. Nah, ketika gerak bolanya itu secara horizontal itu merupakan GLB begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesamaan matematisnya menggunakan kesamaan yang teman-teman sudah pelajari pada bab sebelumnya begitu. Ya, begitu. Mungkin saya hapus terlebih dahulu. Mungkin diingat baik-baik ya, gerak vertikalnya itu merupakan GLBB, mohon maaf. Nah, ketika gerak horizontalnya itu merupakan GLB, merupakan gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya kita mempelajari secara matematisnya terlebih dahulu. Jadi kita di sini ya, kita di sini di gini begitu, yang tadi. Nah, ini merupakan sumbu X gitu. Kita uraikan keduanya tadi itu menggunakan kedua sumbu yang ada gitu, sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi ketika sumbu X ya, ketika sumbu X juga kita akan uraikan lebih dahulu. Nah, mari kita uraikan masing-masing. Nah, misal di sini di sumbu X. Di sumbu X itu kan sama saja gerak parabola itu kan berjalan secara apa? Secara GLB. Nah, betul sekali. Ini cara GLB. Nah, di mana kita tahu tadi di awal bahwa VT ya, VT dari GLB itu kan sama dengan V0-nya ya, gitu. Jadi ketika Dimas itu tadi itu melemparkan bola secara vertikal dan mempunyai V0, maka VT-nya secara horizontal itu juga tetap V0. Nah, gitu. Dimana tadi kita di awal memiliki V0 itu merupakan V0 cos theta, maka VT itu sama dengan V0 cos theta. Di sini pada gerak parabola ya, gitu. Ini kan pada GLB itu kan VT sama dengan V0 gitu. VT pada gerak parabola itu merupakan VT sama dengan V0 cos theta. Selanjutnya tadi di GLB itu kan kita juga sudah tahu bahwa S ya. S itu apa teman-teman? S itu jarak, distance ya, atau space itu kan jarak. Nah, itu kan tadi terdapat bahwa S itu sama dengan
Ini S sama dengan V0T plus ya S itu sama dengan V0 kali T ya gitu ya, maaf. Nah V0T itu. Nah lanjutnya kita tadi memiliki di sini ya teman-teman ya, tadi kan paham ya teman-teman ya, ketika dia di secara vertikal itu memiliki V0 cos theta. Nah di sisi atas gitu ya, ke atas itu sama dengan V0 sin theta gitu. Nah tentunya karena V0T maka dalam gerak parabola ya, ini kita kotak sebagai rumus. Nah S sama dengan V0T maka ini S-nya itu kita ubah menjadi sumbu X ya. Ini kan jarak dari ke sumbu X gitu. Sumbu X ya, itu X itu sama dengan V0 tadi itu apa? Ini V0 cos theta. V0 cos theta dikali T gitu. Gitu. Ini kita dapat jarak ya, jarak pada sumbu X itu dengan V0 cos theta dikali T gitu. Nah, ini kan sama. Ini kalau ini kan sama. Ini kan rumus ya, ini kan VT sama dengan V0 cos theta, ini kan X sama dengan jaraknya itu ini V0 cos theta dikali T gitu. Nah, gimana ketika ini tuh di sumbu Y teman-teman. Nah, kita kan tadi mengetahui ya bahwa di sumbu Y gerak parabola ini tuh pada gerak vertikalnya itu merupakan gerak apa namanya? Gerak GLB ya. Nah, gitu. Kita ubah di sini dulu. Sumbu Y. Nah, ketika di sumbu Y geraknya itu merupakan gerak GLBB teman-teman. Nah, apa? GLBB begitu. Nah, GLBB itu tadi itu ini ya, ini mohon maaf saya agak di sini kan biar batasnya kelihatan ya. Nah, gitu. GLBB. Nah, ketika GLBB maka VT itu tidak sama dengan V0 teman-teman. Nah, ya kan? Ketika GLBB itu kan kecepatannya tidak konstan. Nah, pasti kan VT-nya itu tidak sama dengan V0. Maka rumus dari VT seperti yang kita ketahui pada GLBB itu seperti ini teman-teman. VT sama dengan V0 plus A dikali T gitu kan. Kan rumus dari VT-nya. Nah, ini kita ubah secara pada masuk ke parabola. Ketika kita masuk ke parabola, V0 kan nggak ada ya. V0-nya kan kita ubah menjadi V0 sin theta karena penguraian vektor tadi. Maka kita ubah VT, kecepatan pada waktu tertentu itu memiliki rumus V0 sin theta, iya kan? Sin theta ditambah ya ini A-nya itu nanti kita tahu bahwa di sini itu merupakan percepatan ya, percepatan A yang ada di sini itu merupakan percepatan gravitasi. Kenapa kok percepatan gravitasi? Nah, di sini tuh karena geraknya itu merupakan gerak vertikal ya. Teman-teman pasti tahu kalau kita tuh melaksanakan gerak vertikal seperti kita naik ke atas, naik ke atas gunung ataupun kita tuh nanti melempar mangga ke atas ya ataupun bola ke atas, itu kan nanti pasti jatuh ya. Nah, pasti jatuh. Nah, itu kan karena gaya gravitasi. Ada percepatan gravitasi. Nah, maka di dalam gerak parabola ini ketika Dimas tadi itu melemparkan bola basket, itu kan juga namanya GLBB gitu ya. Juga karena gaya gravitasi. Makanya bolanya itu tadi jatuh. Maka kita di sini A-nya ini kita ubah menjadi jadi apa namanya plus minus jadi gravitasi gitu. Gravitasi itu kan G kali T. Nah, yang ini perlu diperhatikan di sini teman-teman. Ini kan pada rumus VT sama dengan V0 plus AT plus minus AT, ya kan? Nah, kenapa kok ada plus minus? Itu kita kembali ke materi GLBB ketika gerak vertikal. Nah, ini tuh minus ketika arah dari percepatannya itu tidak sama dengan gerak arah dari V0-nya. Misal V0-nya itu kan ke vertikal ya, agak ke atas ya. V0 sin theta itu kan merupakan nilai positif. Nah, sebenarnya gaya gravitasi itu kan ke bawah,
misal gini ya, biar lebih jelas tak gambarkan di sini aja. Itu kan V0 sin theta. V0 sin theta. Nah, di sini harusnya itu nilai dari gravitasinya itu ke bawah, teman-teman. Iya kan? Nah, makanya di sini tuh harusnya ini negatif. Begitu. Jadi paham ya kenapa kok ini harus negatif itu seperti apa? Begitu. Nah, makanya ketika kita cari kecepatan pada waktu tertentu pada gerak parabola ya, pada VT pada gerak parabola VTY ya, ini ya, maaf, ini VTX, ini VTY, maka sama dengan V0 sin theta dikurangi GT. Ini G ya teman-teman ya. Tuh. Ya. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam GLBB juga ada S gitu ya, ada S. Gimana S pada gerak parabola ya? S itu jarak jarak space dari sumbu Y pada jarak sumbu Y ini ke atas berapa dan ke bawah berapa tadi di tadi. Nah, itu kan pada S pada GLBB itu kan sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, atau kita ubah langsung aja menjadi GT ya teman-teman ya, GT. Karena A di sini itu kan merupakan gerak ya, karena merupakan gerak gerak vertikal tadi, dan yang digunakan itu adalah gerak percepatan gravitasi, maka di sini adalah setengah GT kuadrat. Nah, selanjutnya karena kita tadi itu tidak mengenal V0T ya, maka kita hanya mengenal V0 sin theta, teman-teman. Nah, ini jadi kita ubah jadi Y aja. Y posisi di Y maksudnya itu sama dengan V0 sin theta. Sin theta minus ya, teman-teman kan masih tahu ya, ini tadi kenapa kok minus gitu ya, kenapa kok min gitu ya, kenapa kok dikurangi. Nah, ini dikurangi min setengah GT kuadrat gitu. Nah, gitu. Keempat rumus ini teman-teman itu merupakan salah satu bentuk dari rumus umum gerak parabola, di mana VT dalam sumbu X dan ini VT pada sumbu Y, dulu posisi di X-nya itu berapa dan posisi di Y-nya itu berapa, itu kita bisa analisis begitu loh, gitu. Mungkin keempat rumus ini mungkin bisa dicatat sebagai rumus dasar dari gerak parabola, begitu. Ya, sudah selesai mencatatnya. Nah, nanti rumus ini kita gunakan pada pembahasan soal gitu ya, gitu. Mungkin anak-anak mungkin ada yang ditanyakan lebih dahulu, sekiranya paham ya, gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa kita buat sebuah soal gitu ya. Gitu. Mungkin kita bisa buat ya. Gitu. Terima kasih. Dan catatkan nanti. Nah, gitu. Jangan lupa dicatat ya. Fisika itu juga mencatat teman-teman ya, mencatat rumus-rumus gitu. Meskipun kita nggak harus menghafalkan rumus, tapi kita harus paham ya. Maksud dari rumus ini apa sih? Nah, itu teman-teman. Fisika itu menyenangkan lah pokoknya. Ya meskipun nggak mudah-mudah amat ya. Tapi fisika itu ketika kita pelajari itu ternyata menyenangkan sekali. Begitu. Ini kita saja. Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Kita langsung aja ke sebuah contoh soal ya. Contoh soal. Gitu. Jadi misal ada sebuah ini ya. Misal teman yang kita misalkan, misal Arya gitu. Nah, Arya di sini itu ingin mengambil mangga yang ada di sini gitu. Mengambil mangga yang ada di sini gitu. Misal ini pohon mangga gitu. Nah, ini misal ini pohon mangga. Nah, Arya itu ingin agar dia tuh ketika melempar batu itu tepat mengenai mangga yang ada di sini gitu. Mangga yang ada di sini gitu. Nah, harusnya bagaimana? Nah, ini tadi itu dia tuh memiliki jarak ya, misal jarak dari pohon ke tempat Arya itu adalah misal 4 meter gitu. 4
4 meter. Dan tinggi pohon dari permukaan tanah ini dari batu ya. Ini mungkin gini aja. Nah, gitu. Biar area di sini. Nah, itu nanti biar tingginya dari batu ini ke tinggi pohon itu sama ya. Gitu. Nah, mungkin ini terus batunya mangganya ini itu berjarak 3 meter. Biar presisi ya. Ini 2 meter saja. 2 meter dari tanah gitu ya. Ini 4 meter. Nah, Arya harus melempar batunya ini tadi itu dengan sudut berapa dan dengan gaya berapa itu bisa diselesaikan dengan persamaan fisika ini teman-teman ya. Kan pasti teman-teman juga pasti mikir ya, kenapa kok fisika itu ternyata membahas hal-hal ya seperti ini gitu ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi ketika kita memiliki sebuah batu di sini, Arya memiliki batu di sini dan Arya ingin melemparkan batunya tadi agar sampai kepada mangga ini. Harapannya agar mangga ini jatuh dan Arya bisa memakan mangganya itu, gitu ya. Gitu. Ini dari batu di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa analisis gitu teman-teman. Ini kan jaraknya ini kan 4 meter kan ya. Gitu. Dia minimal V0 yang harus dikeluarkan Arya berapa? Gitu. Misal di sini pada sumbu X lebih dahulu kita analisis tadi ya, sumbu X dan Y-nya itu harus 4 meter gitu ya. Di misal tadi di sini pada sumbu X-nya tadi X sama dengan V0 cos theta. Gitu. Dan mungkin ini nanti bisa jadi PR ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti cos theta, ini tetanya itu harus berapa? Itu nanti harus kita hitung gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman perhatiannya semuanya. Hapus dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kata soal